mendoakan orang mati itu dianjurkan. Dan doa yang paling baik itu baca zikir. Zikir itu lebih afdal daripada doa, kata para ulama. Karenanya Rasulullah SAW mencontohkan sebagian sahabat yang meninggal dunia, ketika pemakaman Rasulullah baca zikir. Dalam kitab-kitab hadis, ketika sahabat Sa'ad bin Mu'adz meninggal dunia, setelah dikubur, Rasulullah membaca subhanallah, 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 subhanallah lama. Lalu baca takbir, Allahu Akbar, lama. Lalu baca la ilaha illallah lama. Para sahabat juga ikut baca. Kok baca zikir? Zikir itu sebenarnya doa dan lebih afdal daripada doa. Kemudian Al-Quran lebih afdal daripada zikir. Nah, kalau Al-Quran dibaca untuk orang mati bagus juga. Rasulullah baca juga di mana? Rasulullah kan biasa sholat jenazah. Orang kalau sholat jenazah biasanya baca surat Al-Fatihah, kan baca Quran itu. Dan baca Quran di kuburan itu memang tradisi para sahabat. Dalam hadis riwayat Imam Ibnu Abi Syaibah dalam Al-Musannaf dari Imam Asy-Sya'bi, hadisnya hasan atau sahih. Asy-Sya'bi berkata, kanatil ansar idza mata lahumul mayyit ikhtalafu ila qabrihi yaqra'una indahul Qur'an. Para sahabat Ansor dulu kalau ada keluarganya meninggal, mereka bolak-balik ke kuburannya baca Quran di situ. Jadi baca Quran artinya baca tahlil dan Quran yang bagus di kuburan. Tapi seandainya baca di rumah bagus juga itu. Apalagi ala sedekah. Dan tradisi kenduri selama 7 hari itu tradisi penduduk Mekah. Karena ada hadis riwayat Imam Ahmad dalam Az-Zuhad, Imam Tawus berkata, innal mauta yuftanuna fi quburihim sab'an fakanu yastahibbun ayyut'ama anhum tilkal ayyam. Sesungguhnya orang-orang yang meninggal dunia diuji di alam kubur selama 7 hari 7 malam. Karena ujian alam kubur 7 hari 7 malam, para sahabat menganjurkan sedekah makanan selama 7 hari. Nah, setelah 7 hari nanti hari ke-40. Lalu hari ke-100. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kakek Ana baru saja meninggal 2 minggu yang lalu. Keluarga dari bapak Ana membiayai orang tua mengaji di samping kuburan selama seminggu lebih dengan biaya 7 juta. Masya Allah. Dengan berharap agar tidak disiksa dalam kubur. Apakah benar perbuatan tersebut, Ustadz? Barakallahu fikum. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kakek si penanya. Ya, dan ini salah satu proyek ya yang ada di negeri kita. Walaupun tidak di semua tempat. Ya, mengaji di kuburan selama 7 hari 7 malam dengan biaya ini maksimal atau minimal 7 juta? Variasi ya, paling tingginya berapa Pak? Di atas 10 juta. Berarti betul ya, nggak hoax ya? Oh pakai tenda ya? Itu sudah uang rokok belum? Belum ya? Oh Masya Allah. Jadi 7 juta belum termasuk uang rokok, belum masuk uang kopi. Ya, makan lagi, Masya Allah. Subhanallah. Apa yang mau saya jawab coba? Secara akal sehat, secara logika, orang yang meninggal ini kan menimpa kepada mereka musibah. Ya, jadi ketika meninggal orang mendapatkan musibahnya berlipat-lipat. Kalau dia punya banyak uang, alhamdulillah mudah bagi dia. Tapi kalau dia nggak punya uang, karena dia sayang sama istrinya, sayang sama suaminya, sayang sama orang tuanya, sayang sama ibunya, dia maksa diri untuk ngutang 7 juta asal orang tua saya mendapatkan nikmat dalam kuburnya. Dan terkadang diiming-iming bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, kalau seandainya kita mengaji di kuburan selama 7 hari 7 malam, nyan malaikat anak jak-jak le kayan. Ya, nanti setelah hari ke-7, setelah hari ke-7 jenazah sudah busuk. Sudah jadi tanah, maka malaikat anak jak le malaikat, kakeh lah, telat aja. Subhanallah. Ini kan main-mainan ini hal seperti ini. Para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mereka berada di hadapan kubur, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ista'idzu billahi min adzabil qabri. Berlindunglah engkau kepada Allah dari azab kubur, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Dan Nabi berkata, kalau seandainya ada seseorang yang terbebaskan dari himpitan dalam kuburnya, maka Sa'ad bin Mu'adz adalah orang yang lebih berhak untuk selamat daripada himpitan kubur. Disebutkan dalam hadis Sa'ad bin Mu'adz sahabat Rasulullah SAW yang mengislamkan, dikarenakan beliau Islam, masuk Islam, penduduk kota Madinah yang sangat banyak pada waktu itu. Ketika beliau dikubur, ya, disebutkan kuburan itu menghimpit Sa'ad bin Mu'adz. Kata Rasulullah SAW, saya ulangi, kalau seandainya ada orang bisa selamat dari himpitan dari kubur, maka Sa'ad bin Mu'adz adalah orang yang lebih berhak untuk selamat dari hal tersebut. Sehingga para hadirin, ketika ini pendidikan yang diberikan kepada umat Islam, sehingga umat Islam hari ini sudah tidak peduli lagi dengan kematian. Mati gampang, kami dapeng bula, anda tajuk sedekah bula. Dan abad dah 7 orang, kalau bisa 40 hari. Kapan manusia hari ini takut untuk mempersiapkan dirinya hari kematian, hari pertama dalam kuburnya? Nah begitu juga tinggal semayang gampang, ada masalah. Dia bayi kafarah. Padu ton tinggal semayang tiploh ton, tinggal bayar berapa hitung beras. Nah kalau seandainya ini pendidikan yang diberikan kepada umat Islam, wajar masjid-masjid di tempat kita, terkhusus di kampung saya di Sigli, itu sebagian masjid kosong. Terkadang kalau kita masuk masjid yang ada cuman botol aqua sama rokok, asap rokok, jadi asbak rokok dalam masjid. Ya, kecuali pada perayaan-perayaan saja baru masjid berfungsi. Kalau di kota, alhamdulillah, mungkin orang di kota di mana-mana masjid kita lihat makmur. Tapi kalau di kampung-kampung sedih kita melihat masjid tidak hidup jamaah. Padahal masyarakatnya itu sangat banyak. Ya, dan tentunya siapa yang menanamkan pemahaman dan pemikiran seperti ini di tengah-tengah muslimin, dia bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Seharusnya seorang dai atau orang yang menyuruh kepada kebaikan, dia tanamkan kepada umat bahayanya dan ngerinya alam kubur tersebut. Ya, harus ada persiapan yang harus kita persiapkan. Namun demikianlah para hadirin